Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Pak Aam Priyadi di channel Catatan Guru. Di video kali ini Pak Aam akan berbagi kembali materi pembelajaran di kelas 5, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran ketiga. Nah, video ini juga dilengkapi dengan materi, soal dan pembahasan, serta di akhir video ada kuis yang nantinya bisa mengukur kemampuan kalian apakah benar-benar memahami daripada pembelajaran ketiga ini. Jadi, bagi kalian yang baru pertama kali melihat video pada channel ini, silahkan cek video-video sebelumnya. Barangkali ada video yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh kalian, khususnya untuk proses pembelajaran tematik. Dan pastikan kalian telah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar nantinya tidak ketinggalan informasi terbaru dari Catatan Guru. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulai materi pembelajaran ketiga ini. Nah, untuk pembelajaran ketiga sendiri ada 3 muatan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah muatan PPKN, yang kedua adalah muatan IPS, dan yang ketiga adalah muatan bahasa Indonesia. Baiklah, kita akan belajar untuk muatan yang pertama, yaitu muatan PPKN. Nah, untuk muatan PPKN sendiri, yaitu khusus di pembelajaran kita, pembelajaran ketiga maksudnya membahas tentang nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila. Mungkin anak-anak sudah tahu bukan ada berapa sila? Ada berapa sila dalam Pancasila? Ya, benar sekali. Ada 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila tersebut. Baiklah, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari gambar ini mungkin anak-anak sudah tahu bahwa ini adalah jenis-jenis ibadah ya yang ada di agama kita. Nah, ini misalnya adalah gambar yang pertama itu adalah seorang muslim yang sedang melaksanakan sholat. Kemudian ada juga keluarga yang sedang melaksanakan Natal bersama. Kemudian ada juga berbagai macam jenis ibadah lainnya. Contohnya misalnya di Bali ya, di Bali itu adalah agama Buddha ya anak-anak sekalian. Jadi ibadahnya itu di pura. Bali juga itu dikenal dengan Pulau Seribu Pura. Nah, jadi nilai apa yang terkandung dalam sila pertama ini? Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah mengakui Tuhan yang Maha Esa dan juga saling menghormati antar umat beragama. Jadi kita tidak boleh mengejek ibadah agama lain. Kita harus menghormati agama lain ketika mereka beribadah.
Selain itu, kita juga harus yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada dan Dialah yang menciptakan alam dan seisinya. Seperti itu. Sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjut yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita lihat gambar. Ada seorang anak yang memberi sedekah kepada peminta-peminta atau kepada yang kurang mampu. Nah, dari sila kedua ini terdapat nilai-nilai Pancasila yang terkandung, yaitu sikap tenggang rasa, sikap saling menghormati, sikap saling menghargai ya, serta saling mencintai sesama manusia dan melakukan kegiatan kemanusiaan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kita lihat ya, ini adalah bentuk dari sila ketiga, di mana kalau kegiatan tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama mungkin memerlukan waktu yang banyak. Akan tapi jika dilakukan secara bersama-sama, waktu yang diperlukan akan semakin berkurang dan pekerjaan akan semakin ringan. Nah, ada nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Nah, contoh lain juga adalah sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air, yaitu mencintai atau menggunakan produk-produk dalam negeri. Seperti itu. Kita harus bangga dengan produk-produk atau hasil karya anak bangsa. Dan kalian juga harus menjadi satu atau menjadi bagian dari hasil karya tersebut. Baiklah, kita lanjut yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita lihat ya, di gambar itu adalah, kita anggap saja itu adalah sedang pemilihan ketua RT atau kepala desa. Nah, jadi nilai yang terkandung dalam sila Pancasila pada sila keempat ini adalah setiap masalah itu harus diselesaikan dengan musyawarah berlandaskan semangat kekeluargaan serta mementingkan kepentingan bersama. Jangan sampai kita egois atau mementingkan diri kita sendiri. Hal itu tidak mencerminkan sila Pancasila yang keempat. Dan yang terakhir, yaitu nilai-nilai dalam Pancasila yang terkandung pada sila kelima. Nah, untuk sila kelima ini adalah tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Contohnya misalnya membuang sampah sembarangan, kemudian membuang limbah di sungai, menebang pohon, membakar hutan. Nah, itu adalah contoh dari perbuatan yang tidak mencerminkan sila kelima. Jadi kita harus menghormati orang lain, menghormati hak-hak orang lain, sehingga kehidupan kita menjadi damai. Seperti itu. Sudah jelas anak-anak? Jika belum jelas, silahkan tulis saja apa saja yang belum jelas ya di kolom komentar ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang muatan IPS. Muatan IPS sendiri kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Nah, kita lihat ini adalah gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar peta wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, pada dasarnya
keadaan Indonesia itu dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Nah, Pak Aam, apa itu letak geografis? Oke, letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, untuk letak geografis sendiri, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Masih ingat anak-anak? Oke, jadi Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga Indonesia sangat kaya akan sumber laut seperti itu ya anak-anak. Baiklah, nah itu secara singkat materi IPS. Selain itu, Indonesia juga terletak dilihat dari letak astronomisnya. Nah, ini hanya untuk tambahan ya. Jadi, kalau dilihat dari letak astronomis Indonesia, itu Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Seperti itu. Untuk berikutnya nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi ya anak-anak. Oke, sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia. Nah, untuk pembelajaran ketiga ini kita akan belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang yaitu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang akan disampaikan pada kalimat utama. Nah, seperti Pak Am katakan bahwa kalimat utama dalam suatu paragraf itu biasanya terletak di awal, tengah, dan akhir paragraf. Kan tetapi untuk pembelajaran di sekolah dasar biasanya kalimat utama itu kebanyakan terletak di awal paragraf. Nah, ini adalah contoh dari paragraf, yaitu misalnya ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, kira-kira dari paragraf tersebut mana yang merupakan kalimat utama? Nah, benar ya anak-anak, kalimat utamanya adalah yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Nah, bagaimana dengan kalimat penjelasnya? Kalimat penjelasnya adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama seperti pengertian kalimat penjelas tadi. Jadi, kalimat penjelas dari paragraf di atas adalah sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal ini dikarenakan habitat ikan adalah di air, ya. Jadi intinya kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama, ya. Jadi kalimat penjelas itu disebut juga dengan kalimat pengembang. Nah, itu sama saja ya. Jadi kalian tidak usah terkecoh dengan kata-katanya. Baiklah. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mengerjakan kuis. Kuis ini bisa kalian kerjakan jika kalian memahami penjelasan dari video Pak Aam tadi. Nah, bagi kalian yang belum paham, silahkan deh tonton kembali video-video yang Pak Aam jelaskan. Oke, kita masuk ke kuis yang pertama, yaitu tuliskan 2 contoh dari perilaku yang mencerminkan sila, ya. Itu salah ya. Sila pertama dan kelima. Nah, silahkan sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua, Indonesia terletak di antara 2 benua dan
dua samudra. Sebutkan. Nah, kemudian yang ketiga, tuliskan pengertian dari kalimat penjelas. Nah, apa sih pengertian dari kalimat penjelas tadi? Sudah tahu dong tentunya. Kemudian yang keempat, tuliskan kalimat penjelas dari paragraf di bawah ini. Nah, silahkan kalian cari kalimat penjelasnya dari paragraf yang ada di layar HP anak-anak sekalian. Nah, cukup sampai di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak dan bagi Bapak Ibu yang sedang proses pembelajaran secara daring. Silahkan copy saja link video ini, kemudian share pada grup daring Bapak Ibu sekalian. Semoga memudahkan Bapak Ibu sehingga tidak membuat video pembelajaran lagi seperti itu ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru atau updatean terbaru dari channel Catatan Guru. Terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.